Pada processing data kali ini, step pertama yang akan kita lakukan adalah menginput data. Kali ini kita akan menginput 3 file CSV. Maka kita akan menggunakan text file input dan menambahkan regular expression agar file di dalam folder yang akan kita butuhkan dapat terinput. Setelah file berhasil diinput, kita dapat memeriksa beberapa hal yang disesuaikan dengan kondisi data yang diinginkan. Selanjutnya, pada step kedua, kita akan menggunakan unique rows, di mana unique rows berfungsi untuk memastikan data tidak ada yang terduplikasi menggunakan kolom yang dipilih. Di sini, saya menggunakan kolom yang memiliki fungsi sebagai primary key. Selanjutnya, pada step ketiga, saya akan memakai concat fields, di mana concat fields ini berfungsi untuk menyatukan beberapa kolom. Saya akan menggabungkan kolom on, off, dan cross street, di mana akan saya jadikan satu menjadi kolom address. Selanjutnya, pada step keempat, saya akan memakai select value, yang berfungsi untuk memilih dan mengedit kolom, di mana di sini saya menghapus kolom yang sekiranya tidak diperlukan, yaitu longitude dan latitude, karena memiliki value yang sama pada kolom location. Selain itu juga, saya merename kolom agar lebih mudah ditemukan. Selanjutnya, pada step kelima, saya menggunakan replacing string, di mana replacing string ini berfungsi untuk mereplace atau menggantikan isi kolom yang bertipe string. Pada step ini, saya melakukan penghapusan kurung buka dan kurung tutup di kolom location. Selanjutnya, pada step kelima, saya menggunakan table output. Table output digunakan setelah melakukan step dan dirasa cukup dan siap dipindahkan ke database The Beaver. Setelah data masuk ke database The Beaver, kita dapat memeriksa kembali apakah data telah sesuai dan telah siap diproses ke tahap selanjutnya. Jika dirasa cukup, data dapat diekstrak menjadi file CSV untuk diproses. Pada tableau kali ini, saya akan membuat beberapa sheets yang akan saya masukkan ke satu dashboard yang dimaksudkan untuk mempresentasikan statistik kecelakaan di NYC. Sheets yang pertama yaitu crash area. Saya menggunakan map chart. Data yang saya perlukan yaitu yang pertama zip code untuk memetakan tempat, yang kedua borough untuk mengkategorikan sesuai dengan pengelompokan kota, yang ketiga crash all kategori untuk mendapatkan detail kecelakaan, dan yang keempat total crash sebagai detail. Di sini saya tidak menggunakan label di mana informasi akan terlihat selalu. Saya menggunakan tooltip dikarenakan detail informasi cukup banyak. Dengan tooltip, informasi hanya akan terlihat ketika kita mengarahkan kursor ke daerah yang dimaksud. Sheets kedua yaitu vehicle most often involved in accidents. Saya menggunakan pie chart. Data yang saya perlukan yaitu yang pertama vehicle types untuk jenis kendaraan, yang kedua ada all crash untuk melihat jumlah kecelakaan yang disebabkan tipe kendaraan. Di sini saya melakukan filter data pada vehicle type dikarenakan banyaknya jenis kendaraan. Saya memilih untuk memasukkan 5 tipe kendaraan yang memiliki jumlah kecelakaan terbanyak. Pada tooltip, saya menampilkan tipe kendaraan dan total kecelakaan, dan menambahkan label dengan total present masing-masing kendaraan. Sheets ketiga yaitu crash time. Saya di sini juga menggunakan pie chart. Data yang saya perlukan yaitu yang pertama crash time untuk menunjukkan waktu kecelakaan, yang kedua all crash untuk melihat jumlah kecelakaan pada setiap waktu. Di sini saya melakukan grouping data. Pada crash time dikarenakan banyaknya variasi waktu, saya membagi menjadi 4 grup, yaitu morning, afternoon, night, late night. Lalu menambahkan label present of total dan kategori grup. Sheets keempat yaitu accident in the last 5 years. Saya menggunakan line chart. Data yang saya butuhkan yang pertama crash date. Crash date berguna untuk menunjukkan tanggal terjadinya kecelakaan.
Yang kedua, all crash untuk melihat jumlah kecelakaan pada setiap tanggal tersebut. Di sini saya melakukan filter crash date dengan hanya memasukkan data 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022 dengan jenis data continue. Sheets kelima yaitu factor and total crash. Saya menggunakan bubble chart. Data yang saya butuhkan yaitu 1. Tipe factor of crash yang berguna untuk menunjukkan faktor dari kecelakaan. Yang kedua, all crash untuk menunjukkan jumlah kecelakaan pada faktor tersebut. Di sini saya melakukan filter dengan tidak mengikutsertakan data dengan value null. Lalu saya menambahkan annotate pada hasil yang memiliki jumlah kecelakaan besar. Sheets ke-6 yaitu Accident 2022. Saya menggunakan bar chart. Data yang saya butuhkan yang pertama crash list untuk menunjukkan jumlah kecelakaan pesepeda. Yang kedua crash pedestrian untuk menunjukkan jumlah kecelakaan pejalan kaki. Yang ketiga crash motoris untuk menunjukkan jumlah kecelakaan kendaraan bermotor. Yang keempat crash person untuk menunjukkan jumlah kecelakaan orang. Dan yang kelima, crash date untuk menunjukkan tanggal kecelakaan. Di sini saya melakukan filter data crash date dengan hanya memasukkan data 2022.